Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, syarat sah solat yang ketiga adalah mengarah kiblat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang artinya adalah, wahai Muhammad, arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah kalau melaksanakan sholat maka diarahkan ke Ain Ka'bah. Sebagaimana juga isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia melaksanakan sholat, arahkan wajahmu ke ini Ka'bah, sebagaimana hadisnya hajal qiblah, inilah kiblat, dia menunjuk kepada arah Ka'bah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, melaksanakan sholat mengarah Ka'bah itu bisa dilakukan dua macam, yaitu dengan yakin. Bagaimana kita maksud dengan yakin itu adalah orang yang melihat langsung Ka'bah itu sewaktu dia melaksanakan sholat. Kapan itu? Sewaktu orang melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Dan yang kedua adalah orang yang melaksanakan sholat itu dengan zon. Dengan zon itu apa? Yaitu dengan prasangka kebenarannya 75%. Orang melaksanakan sholat mengarah Ka'bah dengan zon ini ada tiga macam, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Itu ada ilmu pengetahuan yang menunjukkan bahwa itu adalah Ka'bah. Dan yang kedua adalah cerita orang yang dipercaya bahwa itu adalah Ka'bah. Ada orang yang menceritakan bahwa ini arahnya ke Ka'bah. Atau cara yang ketiga, ada orang yang beristihad, maka kita mengikut istihad orang yang beristihad yang dapat dipercaya itu bahwa dia menunjukkan itu adalah Ka'bah. Maka beberapa cara yang kita lakukan ini yaitu untuk mengarahkan wajah kita, diri kita untuk dalam melaksanaan sholat ke arah Ka'bah, maka boleh dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, bagi orang yang melaksanakan sholat itu ada beberapa cara-cara untuk melaksanakan sholat supaya sholat kita itu dianggap mengarahkan diri kita ke Ka'bah. Yang pertama, kalau ada orang melaksanakan sholat sewaktu berdiri, maka wajib lintang dadanya itu mengarah Ka'bah. Atau sewaktu dia duduk, maka juga wajib lintang dadanya mengarah Ka'bah. Atau adapun sewaktu dia ruku, adapun waktu dia sujud, itu tidak diwajibkan lintang dadanya ke arah Ka'bah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu kalau orang yang melaksanakan sholat, apakah sewaktu dia berdiri, apakah sewaktu dia duduk, maka wajiblah lintang dadanya itu mengarah Ka'bah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, cara yang kedua adalah melaksanakan sholat, yaitu supaya kita mengarah kepada Ka'bah, yaitu sewaktu kita sholat sedang berbaring. Kalau berbaring itu mampu kita ke arah kanan, maka ke kanan lebih dahulu kita laksanakan. Maka lintang dada kita, arah dada kita itu dan wajah kita ke arah Ka'bah. Kalau nggak mampu lagi dimiringkan ke kanan, baru ke kiri. Maka juga dada kita itu dan wajah kita itu ke arah Ka'bah. Adapun orang yang sholat dalam keadaan telentang karena tidak mampu lagi mengarahkan ke kanan dan tak mampu lagi mengarahkan ke kiri, maka dia melaksanakan sholat itu telentang. Maka kedua tumit dan telapak kakinya dan wajahnya dia arahkan ke Ka'bah. Bagaimana cara yang telentang itu? Diangkatkan dengan peninggi kepala supaya arah wajahnya bisa ke arah Ka'bah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu bagi orang yang mampu mengarahkan wajahnya ke arah Ka'bah. Walaupun demikian ada beberapa cara sholat yang kita tidak diwajibkan itu melaksanakan sholat itu mengarah Ka'bah. Yang pertama adalah sangat takut, seperti peperangan atau dikejar binatang buas. Maka sewaktu kita melaksanakan sholat itu boleh kita tidak mengarahkan diri kita yaitu ke arah Ka'bah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati. Dan yang kedua adalah
sewaktu orang yang melakukan musafir yang sunnah. Tapi ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau solat fardu, maka tidak diperbolehkan kita solat di atas kendaraan. Kenapa? Tidak bisa dapat keseluruhan solat itu. Kita mengarahkan solat wajah kita lah, dada kita, yaitu ke arah Ka'bah. Tapi para ulama yang lebih banyak menjelaskan solat sunnah yang boleh dilaksanakan, yaitu di atas kendaraan. Kapan itu boleh kita melaksanakan solat itu di atas kendaraan, tapi dengan syarat, yaitu sewaktu kita takbiratul ihram, maka wajah dada kita tetap ke arah Ka'bah. Waktu kita sujud juga, diri kita juga mengarah Ka'bah. Sewaktu kita duduk, kita juga mengarah Ka'bah, dan di antara dua sujud juga mengarah Ka'bah. Adapun yang lain itu sewaktu kita baca Fatihah, maka boleh kiblat kita itu tidak ke arah Ka'bah. Itu bagi orang yang melakukan musafir sunnah. Musafir sunnah ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, atau orang yang sholat di atas kendaraan ya. Tapi tadi saya jelaskan itu adalah sholat sunat yang boleh dilaksanakan, yaitu di atas kendaraan, kecuali tidak memungkinkan sholat fardu itu. Kalau seandainya kita laksanakan tidak di atas kendaraan, maka kita tertinggallah kendaraan kita, maka kita naik kendaraan itu, terlaksanakanlah sholat fardu itu di atas kendaraan. Maka sewaktu takbiratul ihram itu wajib hukumnya kita mengarah kiblat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, pada waktu seperti ini kita sholat fardu di atas kendaraan. Para ulama Syafi'i menjelaskan setelah sampai nanti, kalau nyatanya sudah keluar waktunya, wajib kita mengqadha sholat yang tadi kita laksanakan di atas kendaraan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, inilah pengajian kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.